Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil
تحيتهم يوم يلقونه سلام. على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak saudara sekalian, kita selalu dan akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga memujinya dengan memperbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Tentu setelah itu kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memasukkan rasa bahagia dalam hati kita, dan itu sebenarnya balasan Allah yang cash, yang kontan kepada setiap hamba yang melakukan kebaikan. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu membalas kebaikan kita itu banyak yang cash. Ya, salah satunya yang cash, yang kontan itu adalah setiap kali seorang hamba melakukan kebaikan, Allah masukkan rasa bahagia, ya, rasa senang dalam hati kita. Dan itu bisa kita kita cari dengan mudah dan cepat. Kita bisa rasakan sendiri. Kalau kita kalau misalnya ada peminta-minta terus kita kasih, itu langsung hati itu lega rasanya, plong habis memberi, atau habis senyum saja sama orang itu baik. Itu sebenarnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, kita semua menyadari bahwa perjalanan waktu ini begitu cepat, ya. Ramadan 1 bulan, sekarang kita sudah, kalau jam saya sudah 18 Syawal, ya. Hampir masuk 2/3 dari bulan Syawal, ya. Begitu cepat waktu berlalu, dan itu persis yang diisyaratkan oleh Nabi SAW bahwa min asyratis sa'ah, salah satu tanda kiamat adalah nanti kita akan merasakan perjalanan waktu itu begitu cepat. As-sanatu kasyahr wasyahr kal usbu wal usbu kal yaum. Jadi salah satu ciri kiamat, ya, perjalanan waktu itu setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari. Begitu cepat. Sekarang hari Senin, besok Selasa, itu tidak terasa. Ada lagi orang berdiri di atas mimbar khutbah Jumat, tidak terasa. Padahal baru kemarin. Begitulah waktu terus akan berlalu. Saya ingin mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Zainuddin MZ rahimahullah. Bagus sekali ceramah beliau mengatakan
perjalanan waktu ini, hidup kita ini istilahnya tahu-tahu. Kita dulunya anak-anak, sekarang tahu-tahu malah sudah punya anak. Begitulah waktu berlalu. Orang Makassar, orang Sulawesi punya gaya sendiri, dan itu sangat baik. Dulu kita masih ingat kalau orang tua kita itu habis sholat duhur terus makan siang, istirahat. Kalau orang Makassar bilang amari-mari, istirahat. Bahasa Jawanya itu ngaso. Duduk sebentar, tiba-tiba azan asar. Apa orang tua kita bilang? Nampai lebas sampai lohor tahu asar misalnya. Tua jem tahu. Biasa juga yang mata. Lama itu jem tahu. Itu sebenarnya kalimat-kalimat isinya penuh dengan makna. Itu ingin mengingatkan kita betapa kita harus sadar. Mengharibi misalnya. Isa misalnya. Kalau ada orang dulu. Teteri nawat tua di. Toman to miramang. Apa tua? Mate mi poinginya. Itu begitu kehidupan kita ini berjalan. Kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu ada penelitian, ada satu tulisan yang katanya hasil pengamatan para ilmuwan NASA menemukan bahwa sekarang 1 menit sudah tidak 60 detik, bukan lagi 60 detik, memang kayak loncat. Itu katanya di detik 59, 8 ke 59, 58 ke 59, itu kayak diloncati 59, dia sudah. Dan itu yang isyarat bahwa waktu akan cepat berlalu. Hasil saudara sekalian, semua ini memberikan kita pelajaran penting untuk kita selalu mempersiapkan diri kita, introspeksi keadaan-keadaan kita. Untuk itu, saudara sekalian, sebagaimana tema yang diminta, kita akan mengisahkan atau menceritakan satu kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita sekalian. Tapi sebagai pengantarnya, kita dengarkan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa wa nadim." Tidak seorang pun nanti berada dalam keadaan sakratul maut kecuali dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Maka para sahabat mengatakan, "Wa ma nadamatuhum ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan orang di saat-saat genting seperti itu, sakratul maut, orang masih menyesal? Rasulullah mengatakan, "In kana musinan ayyakuna zdad." Kalau dia orang baik, maka dia akan menyesal kenapa dulu dia tidak menambah kebaikannya. Kalau dia wa in kana musian, kalau dia orang buruk, dia pasti lebih menyesal kenapa dulu dia tidak melepaskan diri dari keburukannya. Alhasil, penyesalan itu akan selalu berada pada setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang sementara melakoni kehidupannya, dan nanti ketika sakratul maut. Dan yang paling terakhir yang sangat berbahaya adalah penyesalan ketika seseorang dicampakkan ke dalam neraka. Dan pasti kita semua sudah pernah menyesal. Pernah menyesal, Pak? Pasti. Semua kita pernah mengalami keadaan itu, kita menyesal. Ada orang yang menyesal selalu sudah melakukan kebaikan, dia menyesal karena dirasa sedikit. Ada juga orang yang melakukan kebaikan, dia menyesal setelah melakukannya karena dianggapnya salah sasaran. Dan ada banyak kisah, salah satunya di zaman sahabat, ada seseorang yang menyumbang, dia maunya sumbangannya itu ke orang miskin, ternyata sumbangannya jatuh kepada anaknya, dia menyesal salah sasaran, dan seterusnya. Nah, untuk itu saudara sekalian, mudah-mudahan bisa selesai dalam 20 menit. Kita dengarkan satu kisah yang sangat baik. Diceritakan bahwa dahulu kala ada sebuah kerajaan di mana rajanya adalah raja yang sangat bijak dan sangat cerdas. Dan bisa dipastikan
kalau raja itu bijak pasti cerdas. Sebab bijaksana itu hanya akan lahir dari orang-orang yang cerdas. Ya. Raja yang bijak dan cerdas ini punya 3 menteri. Dia punya 3 menteri yang sangat dekat dengan sang raja. Suatu saat sang raja ini ingin menguji kesetiaan sang menteri. Maka diundanglah 3 menteri ini menghadap raja. Panggil, datang. Saat itu 3 menteri ini begitu masuk ke istana, sedangkan sang raja duduk di atas singgasananya, ya. Menteri ini merasa aneh, ya, sebab begitu masuk biasanya kalau masuk ke istana berdiri sebentar terus dipanggil oleh sang raja untuk mendekat lalu duduk dekatnya, menteri. Tapi saat itu apa yang terjadi, saudara sekalian? Menteri ini berdiri lama di hadapan raja, tidak diapa-apai, didiamkan begitu saja beberapa saat. Maka disebutkan bahwa 3 menteri ini bertanya-tanya dalam hati mereka, mengatakan, nampan pakamannya Tuan Raja ini barusan begini, masa kita dibiarkan begini saja? Alhasil istilahnya sejurus kemudian sang raja kemudian menyapa, bertanya apa kabar, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu diam lagi. Menteri-menteri ini bilang, kita tidak diajak duduk. Biasanya diajak duduk, disuruh duduk. Tidak. Beberapa saat kemudian tiba-tiba sang raja bilang, Algojo, bawa ke sini 3 buah karung. Kemungkinan karungnya itu karung goni, cukup besar. Bagikan ke 3 menteri. Dikasihlah setiap menteri 3 orang itu atas satu-satunya karung goni. 2 di antara 3 menteri ini itu membisikkan hatinya, mengatakan, perintah apa nih? Mau diperintah apa kita ini? Masa menteri dikasih karung? Maka sang raja pun kemudian mengeluarkan titahnya. Kalian bertiga pergilah ke kebun milik istana ini, milik kerajaan ini. Penuhilah karung kalian dengan buah-buahan yang ada di kebun. Syaratnya harus penuhi dengan seluruh jenis buah-buahan yang ada di pohon. Isi, ya, harus penuh. Apa yang terjadi? Diperintahlah, pergilah, berangkatlah ketiga menteri ini menuju kebun. Yang namanya titah raja. Berangkatlah ketiganya. Menteri pertama senang. Dia bilang, wah ini mantap, ini perintah raja. Ini saatnya saya akan bekerja dengan baik, akan metik buah yang ranum, yang matang, ya, yang manis. Saya langsung ambil di pohonnya dan saya akan penuhi karung saya. Gembira dia. Ini kesempatan saya akan semakin dekat kedudukan saya nanti di sisi raja. Menteri yang kedua membisikkan hatinya dengan mengatakan, nih sambaran tong raja ini, masa kita menteri disuruh isi karung ini dengan buah-buahan? Kayaknya tidak mungkin dia makan ini. Perintah salah ini, tidak mungkin dia makan. 3 karung, masa begitu? Nah raja tidak begitu. Raja nanti mau baru diambilkan. Sambarang mau diisi sebentar deh. Nanti saya isi yang ada di pohon, tapi yang dekat-dekat saja. Sisanya setengahnya ambil yang ada jatuh-jatuh di bawah. Yang jatuh juga kasih penuh. Jadi menteri kedua ini setengah hati, bekerja setengah hati. Sedikit kita singgah bahwa saudara sekalian, bekerja setengah-setengah itu berbahaya. Semua pekerjaan yang dikerjakan setengah-setengah, dia harus diulang 2 kali. Sebab 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi kalau kerja jangan setengah-setengah, kerjalah sepenuh hati.
salah satu wasiat Imam Syafi'i, kalau salah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, belajarlah dari tukang kayu atau tukang kaca. Sesungguhnya tukang kaca itu tidak pernah kerja setengah-setengah. Dia hanya akan memotong kacanya kalau sudah pas. Tidak ada ceritanya tukang kaca, bagaimana ini bos? Ayo potong nih, kalau kurang nih sebentar ditambahin. Tidak ada ceritanya, tidak ada. Dia harus pas. Sudah pas ukurannya, potong. Kalau tidak, kekir ke dulu. Tidak ada. Tidak ada bongkar pasang, istilah orang tukang kaca, tidak ada. Jadi jangan bekerja setengah-setengah. Bekerjalah sepenuh hati. Tapi sayangnya menteri kedua ini setengah hati. Menteri yang ketiga lebih buruk. Raja Yana zaman-zaman buku. Masih ingat istilah orang dulu, zaman-zaman buku. Sambar ini Tuan Raja, masa disuruh kita kasih penuh karung ini dengan buah-buahan 3 kilo lagi. Jangankan makan, nah lihat saja tidak. Singkat cerita, saudara sekalian, menteri pertama dia masuk ke kebun, semua jenis buah-buahan diambil, dan dia manjat langsung di pohon diambil. Bahkan mangga yang muda pun diambil juga, dia petik juga. Kemungkinan menteri pertama ini ada darah-darah Makassarnya. Ini juga bagus ini, Taipa Lolua, diambil juga deh. Siapa tahu Tuan Raja mau bikin raca-raca Taipa, kasih masuk juga. Mantap, masuklah. Menteri yang kedua, setengah deh, setengah diambil di pohon, tapi yang dekat-dekat diambil saja. Setengahnya yang japok-japok masuk di karungnya. Yang ketiga, lebih kutu, karena zaman-zaman buku. Mau kemanjat deh, yang ada saja dibawa. Dia pungutlah semua yang dibawa. Yang ada yang masih bagus, ada yang sudah japok, ada yang dimakan ulat. Setengahnya yang pertama dimasukkan tanah, masuk tanah, di setengahnya, di atasnya buah-buahan. Begitu penuh, syaratnya penuh, kembalilah 3 menteri ini ke istana. Kita perhatikan 3 sikap dari 3 menteri ini. Begitu masuk ke istana, menteri pertama senang, gembira, kayak anak-anak. Dia bilang, Tuan Raja, alhamdulillah, ini karung saya penuh dengan buah-buahan yang baik, yang matang, yang ranum, manis. Saya pastikan manis. Dibuka, ini bagus, mau saya kupaskan Tuan Raja. Tuan Raja bilang, cukup, sudah bagus, pekerjaanmu bagus. Kau adalah menteri yang baik, pekerja keras. Melihat sikap sang raja kepada menteri pertama yang begitu gembira, tapi raja bilang, bagus, cukup, kau pekerja keras. Menteri kedua mengatakan, Jo, karena memang Jo. Aku bilang memang tadi tidak namakan nih, cukup dia lihat saja. Untungnya saya yang dekat-dekat akak juga, bila setengah mati jangan manja di pohon. Tidak tahu juga. Bagaimana Tuan Raja? Kubukakan ki. Tuan Raja bilang, cukup. Tanpa kau harus membukanya, saya sudah mengerti. Maka menteri yang ketiga mendengarkan jawaban raja untuk menteri kedua. Menteri yang ketiga lebih buruk. Jo, karena memang ses saja ki. Untung saya tidak capek manja, yang ada saja dibawa kupungut. Tidak tahu juga itu bilang setengahnya tanah. Facer aja ini. Kutipu kok tenising. Untung tidak capek saya, bos. Baru saja selesai membisikkan hatinya, tiba-tiba sang raja bilang, Algojo, sipir penjara, bawa ketiga menteri ini, penjarakan, masuk ke dalam penjara. Begitu dipegang, Tuan Raja bilang, kalian bertiga masuklah ke dalam penjara,
kalian tidak punya salah apa-apa, maka kalian tidak akan disiksa, tapi mendekamlah dalam penjara dan kalian tidak akan diberi makan oleh kerajaan. Makananmu adalah apa yang ada di dalam karungmu. Bagaimana Pak? Sudah ada bayangan? Makananmu adalah apa yang ada di dalam karungmu. Saudara sekalian, masuklah ketiganya di sel yang berbeda. 1 bulan pertama, menteri pertama tetap sehat karena buah-buahan yang baik. Menteri kedua ya masih biasa karena masih ada yang dari atas pohon diambil. Menteri yang ketiga sudah mulai sakit. Japo. Bagaimana caranya dia bisa hidup dengan baik? Buah-buahan japo di dalam anunya. Bulan kedua, menteri pertama masih sehat. Karena ada mangga muda di situ. Masih muda, masih bagus. Menteri kedua mulai sakit. Mulai sakit. Menteri ketiga sudah mulai dodong. Sudah butuh diimpus. Bulan ketiga menteri pertama keluar dalam keadaan sehat, segar bugar, biasa. Sebab isi karungnya adalah semua yang baik-baik. Menteri kedua sakit, lemas, keluar karena sisanya yang dia makan adalah yang japo-japo. Menteri yang ketiga tewas. Gimana tidak tewas? Tanah. Dia makan tanah. Saudara sekalian, tahukah Bapak serta saudara sekalian, kisah itu bukan kisah nyata. Itu bukan kisah asli. Itu fiksi. Itu cuma cerita. Dia dibuat seperti dongeng, tapi tujuannya sangat penting. Satu poin adalah cerita itu ingin mengingatkan kita bahwa gambaran kehidupan kaum muslimin seperti itu. Kita kaum muslimin seperti 3 menteri itu, dan itu diceritakan sendiri oleh Allah dalam surah Fatir. Allah berfirman, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Lalu kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang sengaja kami pilih. Sayangnya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dan ayat ini memberikan peringatan bahwa Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, setengah-setengah. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupannya. Begitulah kehidupan hamba-hamba Allah, mirip sekali dengan 3 tipe menteri tadi. Ada tipe hamba yang kayak tipe menteri pertama, sabiqun bil khairat, sungguh-sungguh. Ketika datang perintah, dia akan menganggap, wah, bagus ini. Dia akan gembira dengan perintah. Selama perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya, dia akan gembira dan akan membisikkan hatinya bahwa perintah ini pasti isinya kebaikan. Dan semakin kita giat melaksanakan perintah itu, semakin membuka peluang kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah mirip dengan tipe menteri yang kedua, setengah hati. Kalau baik-baikin perasaan melaksanakan agama, bagus mantap nih agama ini, bagus. Itu bulan Ramadan betul-betul Ustaz, bulan penuh berkah. Mulanya memang Ustaz, bayangkan kue-kue makanan yang tidak pernah ada di luar bulan Ramadan, ada banyak gratis. Jadi dia melihatnya ke situ, betul-betul berkah. Tapi kalau datang perintah-perintah yang dianggapnya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ada deh perintah apa ses saja ki,
Ada model yang ketiga, lebih parah lagi. Kalau ada perintah datang kepadanya, suruh miksain puasa, tidak makan siang lagi orang. Begitulah seterusnya. Ada model-model manusia seperti itu. Diberikan perintah justru dia berpikirnya yang lain. Ada penjual coto bulan Ramadan, tidak jauh dari rumah saya Pak. Itu pekan pertama saya gembira sekali karena tutup. Pekan pertama, bagus gini penjual coto anak tutup. Sekali hari ke-7 buka, mulai jam 8 pagi sudah buka. Sampai tetangga bilang, tenamantona malah ridosa. Ada tetangga saya bilang, teman yang jamaah masjid, bilang, bagaimana tidak begitu Ustaz? Kalau saya tidak salah, beberapa tahun yang lalu ada semboyan baru di Indonesia, hormatilah orang yang tidak puasa. Dulu kan hormatilah orang yang puasa. Jadi kalau mau buka warung, ya sembunyi-sembunyi, ditutup, nanti orang masuk. Nah sekarang tidak, dibuka karena kita disuruh untuk menghormati orang yang tidak puasa. Nah ini saudara sekalian, keadaan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Alhasil saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit ayatnya, lalu kita nanti kembali ke kisahnya, kita ambil pelajaran. Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang bersungguh-sungguh. Hebatnya ayat berikutnya berbunyi jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semua yang 3 model ini, yang zalim pun masuk surga. Yang zalim pun masuk surga. Wawunya di situ waw jamak, sampai-sampai Imam Amin Syinqiti, Syekh Amin Syinqiti penulis tafsir Adwaul Bayan mengatakan, sungguh huruf waw yang menunjukkan jamak, yang berarti bahwa hamba-hamba Allah yang zalim sekalipun pasti akan masuk surga. Huruf waw itu lebih pantas untuk ditulis dengan tinta air mata. Betapa Allah itu maha pengampun, maha pemurah, bahkan kepada hamba-hambanya yang zalim. Sayangnya ayat ini sebaiknya tidak diekspos terlalu luas. Tidak boleh diekspos terlalu luas. Kenapa? Kalau diekspos terlalu luas berbahaya. Nah bilang, tidak apa-apa, Allah sendiri bilang, Nabi bilang mustaskan bahwa orang yang zalim pun akan masuk surga. Berarti tidak apa-apa lah masuk surga sehari 2 hari. Cocok nih, sehari 2 hari. Tapi kau tidak tahu 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun umur dunia. Ya, dan ini yang kadang-kadang lepas dari pengamatan dan pemahaman saudara-saudara kita, karena tidak selesainya pelajaran. Kadang-kadang dia berada di majelis pas pembahasannya 3 pekan berturut-turut, itu pembahasan tentang surga. Begitu pekan keempat Ustadz sudah membahas tentang neraka, dia sudah tidak ada. Akhirnya bilang, tidak apa-apa, banyak dosa, masuk surga juga orang. Ini yang perlu kita perbaiki. Padahal Islam adalah agama yang adil. Dia agama yang lengkap. Tidak pernah ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang surga kecuali nanti sebelumnya atau setelahnya pasti cerita tentang neraka. Dia tidak pernah bersendiri. Cerita tentang surga tidak pernah bersendiri, kecuali pasti ada sambungannya tentang neraka. Alhasil saudara sekalian, kisah tadi memberikan banyak pelajaran kepada kita sekalian, bahwa hendaknya kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri kita, betapa memang yang kita alami dan kita mungkin melakukannya di bulan Ramadan kita sangat kuat. Jadi bayangkan 10 terakhir Ramadan kita sholat lail,
sudah salat tarawih, bangun lagi salat lail, luar biasa. Begitu 1 Syawal, hilang semua, sampai-sampai kalau saya tidak salah seorang ulama mengatakan, aduhai, setelah Ramadan pergi tidak ada lagi mata yang menangis, tidak ada lagi hati yang khusyuk membaca Al-Quran. Kemanakah semua itu? Ya, itu pergi. Ya, ini sangat menyedihkan. Tapi itu kelas-kelas pikiran para ulama. Adapun kita ya alhamdulillah, yang penting masih ada yang tinggal. Ya. Ulama kita menjelaskan bahwa memang Allah membuat zaman-zaman, keadaan-keadaan, waktu-waktu, tempat-tempat tertentu yang diberikan pahala yang besar, yang itu membuat orang bersemangat. Orang bersemangat melakukan kebaikan. Kalau setelah itu orang menjadi kendor, ya maka sebaiknya jangan sampai hilang sama sekali. Bacaan Quran kita, Bapak serta saudara sekalian, kata para ulama, minimal kita, ya kalau levelnya sudah sering ikut pengajian, minimal kita tidak lepas dari Quran dari 40 hari kecuali kita sudah menamatkan Al-Quran. Jadi 40 hari itu kita sudah menamatkan Al-Quran. Ada yang lebih ringan lagi, ada ulama kita mengatakan berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, kalau saya tidak salah hadisnya sahih, bahwa man qara'a al-Qur'an arba'ina ayatan fi lailati fi yaumin wa lailah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an minimal 40 ayat sehari semalam, maka dia akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan. Jadi minimal ya duduk-duduklah dalam satu hari, yang penting tidak sampai melepaskan hari kita dari bacaan-bacaan Al-Quran. Inilah kemudian kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pengurus-pengurus masjid yang membuka peluang untuk kita duduk bersama minimal sekali sepekan untuk kita mempelajari kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa saling mengingatkan. Sekira ini Bapak serta saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu, Di? Sudah masuk waktu? Belum? Berapa menit lagi, Ustaz? Ya? Masih ada 10 menit? Oh, Masya Allah. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ada yang perlu kita diskusikan? Ya. Oh ya, sambil kalau memang belum ada, saya teringat sesuatu yang memberikan petunjuk betapa kita itu kalau belajar harus pelan-pelan. Kalau belajar agama pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ketika ingin membantah orang, jangan terlalu tergesa-gesa. Begini, saya pernah ceramah di sebuah tempat. Saya bahas tentang zakat. Di ujung ceramah saya itu saya bilang bahwa standar nisab zakat itu menggunakan emas, bukan perak. Ya, nampaknya ada orang di majelis itu nampaknya baru sekali hadir. Jadi dia tidak mengerti model saya memberikan ceramah. Kalau saya memberikan ceramah, kalau masuk ke masalah hukum, biasanya saya langsung tawarkan yang rajih kepada jamaah supaya tidak terlalu berputar-putar. Kecuali kalau penanyanya minta lebih rinci, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi saya bilang nisab zakat itu menggunakan emas.
bukan perak. Tiba-tiba bapak itu minta maaf Ustaz, boleh bertanya? Saya bilang boleh. Dia bilang, Ustaz bilang tidak boleh menggunakan perak sebagai standar emas. Saya bilang, saya tidak bilang begitu. Saya bilang bahwa standar nisab mengeluarkan zakat adalah emas, bukan perak. Bukan berarti saya bilang tidak boleh dengan perak. Akhirnya bapak itu tetap ngotot. Dia baca hadis yang menunjukkan bahwa perak itu adalah benda yang kena hukum zakat. Saya bilang bapak perlu sabar-sabar, bahwa maksud saya mengatakan standar nisab mengeluarkan zakat itu, zakat harta maksud saya, adalah menggunakan emas. Itulah yang ditarjih oleh ulama kontemporer, ya, karena kalau menggunakan perak untuk zaman sekarang itu nanti tidak ada istilah orang kaya lagi, sebab sekarang 1 gram perak harganya 11.000, sedangkan nisabnya perak itu 587 atau 589 gram, 589 gram, atau kita genapkan 600 gram. Coba Pak bayangkan kalau pakai perak zaman sekarang, 600 gram kali 11.000 berapa itu Pak? 6.600.000. Jadi kalau ada uang tak 6.600.000 keluar zakatnya, berarti tidak ada lagi orang miskin, tidak ada orang kaya lagi. Maka yang kuat, yang rajih, bahwa standar nisab zakat itu menggunakan standar emas 85 gram. Jadi nanti uang tak 85 juta mengendap 1 tahun barulah keluar zakatnya 85 juta. Kalau 6.600.000 ada uang tak 10 juta? Ada sekarang 10 juta. Kalau 10 juta banyak orang punya uang 10 juta sekarang. Iya. Maka saya bilang bapak terlalu tergesa-gesa. Ada model Ustadz di Pak Kiai zaman dulu itu bagus sekali Pak. Didatangi orang itu sambil saking semangatnya dia bilang, Pak Ustadz, apa hukumnya mengakikah anak atau cucu dengan sapi? Dengan sapi. Pak Kiai tidak langsung jawab. Dan itu memberikan pelajaran. Kalau ada pertanyaan, model dilihat dulu orangnya. Ini orangnya dia mau apa? Akhirnya Pak Kiai bilang, memang kenapa Pak? Dia bilang, begini, saya kan ini orang kaya. Jadi saya kalau akikah saya tidak mau pakai kambing. Saya mau pakai sapi. Supaya banyak orang yang datang. Oh, kata Pak Kiai, boleh. Kan Bapak punya uang banyak toh? Mau akikah cucunya pakai sapi? Boleh. Tapi yang lebih afdal nanti akikah cucunya pakai sapi, terus datangkan lagi 2 ekor kambing. Nggak marah tuh jadinya tuh? Nggak marah Pak? Boleh akikah cucunya pakai sapi, tapi kalau mau lebih afdal datangkan 2 ekor kambing. Selesai. Nah, orang tidak perlu marah-marah. Sekalipun sebenarnya ulama menjelaskan bahwa hewan akikah itu sama dengan hewan kurban. Sebagaimana hewan kurban onta, sapi dan kambing, maka hewan akikah itu juga boleh onta, boleh sapi, boleh kambing. Cuma memang yang rajih, yang kuat adalah mengikuti perbuatan Nabi, yaitu dengan kambing. Jadi supaya kita kalau ada apa-apa yang kita tidak setuju, bertanyalah pelan-pelan. Jangan seakan-akan soalan ustaz jauh sekolah di Madinah baru salah-salah. Juga begitu ketika memberikan pelajaran kepada orang, ketika sudah berbicara masalah hukum, jangan tergesa-gesa. Kalau tidak tahu hukumnya jangan jawab. Ada ini Pak baru-baru mantan penjudi jadi ustadz, tiba-tiba ditanya orang, apa hukumnya
seorang non muslim membangun masjid, apa amalannya diterima? Oh, dia jawab diterima, kan ada begini ada begitu. Ini di sinilah kelemahan orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia itu mengambil ilmu itu tidak runut, mengambil ilmunya kepada orang yang lagi viral, yang lagi tren. Pokoknya ada lagi ustadz yang lagi kondang, itu lagi yang ditanyai masalah hukum. Ini masalah orang baru mu'allaf diberikan lagi panggung. Saya bukan tidak setuju kepada orang-orang seperti itu diberikan panggung. Boleh lah, Anda ceramah boleh. Rasulullah sendiri bilang balighu anni walau ayat. Tetapi hendaknya kalau sudah sampai masalah hukum diam. Kalau memang tidak tahu hukumnya secara pasti. Ya. Saya kira ini Bapak Saudara sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan dengannya kita semakin bersemangat untuk kita mempelajari agama kita, dan kalau ada hal-hal yang kurang pas bisa kita diskusikan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.